Di dalam kamar mandi, Sienna merutuk dirinya sendiri. Ia menyesali perbuatannya beberapa detik yang lalu. Sienna tidak berani keluar dari kamar mandi. Farid menunggunya di depan pintu kamar mandi. 10 menit kemudian, karena Sienna tak kunjung keluar, Farid pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Ish, apa dia bilang? Sayang. Ah, dia mulai pintar menggoda. Pokoknya aku nggak mau keluar. Sayang, ayo keluar. Awas ada kecoa lagi loh. Sontak Sienna langsung bergidik ngeri. Ia teringat kejadian tadi sore. Sienna pun buru-buru membuka pintu untuk keluar. Nahasnya, dia lupa jika suaminya sudah siap siaga di depan pintu. Farid langsung memanggul tubuh istrinya layaknya karung beras. Lepaskan, lepaskan. Diam. Nanti jatuh. Farid menurunkan Sienna di atas tempat tidur. Dengan secepat kilat Sienna langsung meminta ampun kepada suaminya. Please maafkan aku ya. Mohon Sienna. Boleh saja. Tapi ada syaratnya. Apa? Pakai ini. Farid melempar sebuah lingerie berwarna hitam. Jangan bercanda. Ini sih bukan memaafkan. Pilih salah satu, tidak pakai sama sekali atau pakai itu. Gertak Farid. Iya baiklah aku pakai. Farid menyeringai. Sienna langsung masuk ke walk-in closet. Farid mengulum senyum melihatnya. Dirinya tidak menyangka jika akan mampu bertindak seperti ini. Padahal sebelumnya, ia tipe orang yang kaki dan tidak mau tahu. Namun dengan istrinya itu, ia memiliki perubahan sifat. Ya ampun, kenapa bujang lapuk itu jadi pemaksa sekarang? Gerutu Sienna sambil memakai lingerinya. Apa aku keterlaluan kepadanya? Apa dia takut? Aku merasa seperti seorang predator. Tidak. Dia istriku, aku berhak melakukan apapun selama tidak menyakitinya. Lagi pula dia sudah cukup umur KSN, lirik Farid. Apa ini sudah waktunya untuk membuktikan kesalahpahamanku terhadapnya? Batin Sienna. Beberapa saat kemudian, dengan membaca doa pelan-pelan Sienna membuka pintu dan keluar dengan mengenakan lingerie pilihan Farid tersebut. Lingerie tersebut panjangnya di atas lutut dan memiliki belahan sampai pangkal paha, serta bagian dada yang menerawang. Sienna menutup dadanya dengan kedua tangannya. Farid tidak dapat berkedip melihat istri kecilnya itu. Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Batin Farid. Melihat suaminya lengah, Sienna langsung berlari kecil dan naik ke atas tempat tidur. Ia langsung menutupi tubuhnya dengan selimut. Farid pun baru menyadarinya. Ia tersenyum smirk. Dengan sengaja Farid membuka bajunya dan hanya menyisakan sarung. Saat ini, ia tengah bertelanjang dada. Farid pun melakukan push-up di atas tempat tidur. Hal tersebut tentu membuat Sienna terusik. Diam-diam Sienna mengintip dari balik selimut. Roti sobek itu. Batinnya. Jangan mengintip. Nanti bintitan. Sienna langsung menutup kembali. Kenapa dia tahu? Farid pun menghentikan kegiatannya. Diam-diam ia pun masuk ke dalam selimut. Dan selimut pun berhasil ditarik dan dihempaskannya ke sembarang arah. Kini nampaklah pemandangan indah di depan Farid. Kamu. SSSTT, jangan berisik. Kamarku tidak kedap suara. Nanti didengar yang lain. Ujar Farid sambil menutup mulut Sienna dengan sebelah tangannya. Tanpa sadar kedua tangan Sienna menyentuh dada bidang suaminya. Bahkan ia merananya dengan santai. Keras. Lirih Sienna. Ia tidak sadar mengatakan hal yang membuat Farid semakin tertantang. Ada yang lebih keras. Bisik Farid di telinga Sienna. Farid pun mengarahkan tangan Sienna kepada adik kecilnya. Hal tersebut membuat Sienna merinding. Sebelum Farid kehilangan kesempatan, ia sudah menahan kedua tangan istrinya. Kamu mau apa? Mau memakanmu? Sienna pun tidak merasa takut. Ia justru menantang suaminya dengan memajukan bibirnya. Lakukan saja kalau berani. Jangan menyesalinya nanti. Stop. Nafas Sienna tersengal-sengal. Ada apa? Aku kebelet pipis. Tanpa aba-aba, Farid langsung menggendong Sienna ke kamar mandi tidak tanggung-tanggung. Farid mengantarnya sampai ke dalam. Kenapa kamu di sini? Menunggumu. Sana tunggu di luar. Ujar Diana sambil mendorong tubuh Farid keluar. Sienna mengusap dadanya. Ya ampun, tadi dia, tidak,
kenapa aku tidak menolaknya? Lirih Sienna sambil memukul kepalanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Sienna pun selesai buang air kecil. Ia keluar dari kamar mandi. Farid kembali menggendong tubuh Sienna sampai ke tempat tidur. Ia ingin melanjutkan lagi kegiatan sebelumnya. Namun sebelumnya ia meminta persetujuan dari Sienna. Sienna seperti terhipnotis dengan pesona Farid malam ini. Ia hanya bisa mengangguk. Farid pun mulai membaca doa kembali. Farid menghentikan kegiatannya sejenak. Kenapa berhenti? Aku takut menyakitimu. Tidurlah, kita lanjut nanti lagi. Ujar Farid sambil memeluk istrinya. Sienna pun mengiyakannya. Dia bukan menyerahkan. Ah tidak, kenapa otakku jadi mesum begini? Batin Sienna. Ia seakan berharap lebih pada suaminya. Akhirnya mereka benar-benar terlelap. Di pertengahan malam, Sienna terbangun. Ia ingin membuang air kecil. Ia pun pergi ke kamar mandi. Setelah kembali dari kamar mandi, ia melihat suaminya terbangun. Farid duduk bersandar di tempat tidur. Sayang, kemarilah. Aku. Siapa lagi? Sienna pun menghampiri suaminya. Farid menarik tangan Sienna hingga Sienna jatuh menindih dirinya. Kita ulangi lagi. Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang, Farid pun berhasil membobol tembok pertahanan Sienna meski masih separuh. Sienna yang hanya bisa pasrah dalam sakitnya yang sementara, meneteskan air mata. Farid pun menghentikan kegiatannya karena tidak tega melihat istri kecilnya kesakitan. Ia tidak ingin dicap sebagai suami predator. Farid mengecup kening Sienna. Maaf sayang. Maaf sudah menyakitimu. Sesal Farid. Namun di luar dugaan Farid, Sienna justru memeluknya dengan erat. Gejolak Farid bangun kembali saat dia daging itu nempel di dada Farid. Sayang, jangan begini. Aku tidak mau membuatmu. Belum juga Farid melanjutkan kata-katanya, namun Sienna sudah berani membungkam mulut Farid. Lanjutkan, Hubi. Bisik Sienna. Jiwa mudanya sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ah demi apapun Farid serasa melayang mendengar panggilan istrinya kepadanya. Sayang maaf, Farid mengusap air mata Sienna dengan kedua tangannya. Kamu menyesal. Sienna menggelengkan kepala. Aku takut, jawab Sienna lirih. Takut kenapa? Takut kamu tinggalin. Farid mengulum senyum. Ah rasanya ia cukup puas mendengar jawaban istri kecilnya. Sontak Farid memeluknya dengan erat. Jauhkan pikiran negatifmu itu. Kamu satu-satunya wanita yang akan menjadi istriku seumur hidupku. Kap. Farid mengecup keningnya, lalu mendekapnya lagi. Setelah itu, ia membawa istrinya ke kamar mandi. Bahkan ia mengajak istrinya mandi bersama. Meski sebenarnya Sienna masih merasa malu, namun sikap Farid membuatnya nyaman. Selesai bersuci, Farid mengajak istrinya untuk melakukan salat hajat dengan harapan hajat mereka akan segera terkabul. Farid membimbing istrinya untuk membaca niat dan doa. Setelah selesai salat dan berdoa, mereka kembali tidur karena subuh masih kurang 1 jam lagi. Namun saat memejamkan mata Sienna masih memikirkan sesuatu. Sienna, sebaik itu suamimu. Apa kamu masih meragukannya? Sienna, hanya wanita bodoh yang akan menyia-nyiakannya. Apalagi kalian sudah, bikin keingat terus kan. Keesokan harinya, Farid dan Sienna baru selesai salat subuh. Mereka hampir saja kesiangan karena telat bangun. Jam 5.30 mereka baru bangun. Mungkin efek mengantuk dan lelah. Setelah melepas mukenahnya, Sienna buru-buru memakai jilbab instan dan hendak keluar kamar. Mau kemana? Mau ke bawah. Nanti Umi nyariin. Masa, ia menantunya enak-enak tidur di rumah mertua? Jawab Sienna dengan polosnya. Hal tersebut membuat Farid tersenyum. Ternyata istri kecilnya itu cukup berpikiran dewasa. Sini dulu. Ada apa? Farid membantu mengancingkan baju istrinya yang tidak sengaja terbuka. Sienna terkejut, ia menahan tangan suaminya, karena ia salah paham. Tenang saja, aku nggak akan minta nambah sekarang kok. Lirih Farid. Hal tersebut membuat Sienna malu. Pipinya bersemu merah karena ucapan suaminya. Tunggu dulu. Farid menarik tangan Sienna hingga dia jatuh ke pangkuannya. Apa lagi sih? Mana panggilan yang semalam? Aku ingin mendengarnya. Goda Farid. Panggilan apa? Sienna pura-pura lupa.
Apa mau aku kasih hukuman, Hem? Tidak. Hubi. Ah, dia menggemaskan sekali. Ingin sekali memakannya lagi. Tapi aku takut dimarahi Umi karena tidak memberi jeda istriku. Ayo cepat lepaskan. Aku mau ke dapur. Sienna berusaha melepaskan diri. Memangnya kamu bisa masak? Hehe, kan mau belajar. Oh ya, belajar untuk siapa? Ya Allah, suamiku ini mulai rewel. Batinnya. Ya sudah sana turun, tapi kasih aku vitamin dulu. Di mana vitaminnya? Farid mengulum senyum mendapat pertanyaan polos dari istrinya. Vitamin ini, maksudku. Farid menunjuk bibirnya. Sienna menghela nafas panjang. Namun ia harus menurutinya. Kalau tidak, maka suaminya itu akan tetap menahannya. Kap. Sudah, bye. Buru-buru Sienna turun dari pangkuan suaminya dan keluar dari kamar. Farid hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya. Sienna benar-benar membawa warna baru dalam hidupnya. Bukan hanya tantangan dalam membimbingnya, tapi Farid punya sesuatu yang bisa digoda. Ia yang terlihat pasif dan dingin bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya, dalam sekejap berubah menjadi lelaki yang aktif dan menyenangkan. Sienna baru salah sampai di dapur. Dan benar saja, di sana sudah ada mertua perempuannya dengan kedua asisten rumah tangga. Selamat pagi, Umi. Menantu Umi sudah bangun. Pagi juga sayang, bagaimana tidurmu? Alhamdulillah nyenyak Umi. Umi mengulum senyum. Padahal Umi bisa melihat lingkar hitam di area mata Sienna yang menandakan menantunya itu kurang tidur semalam. Umi yakin putranya itu sudah membuat menantunya kelelahan. Umi masak apa? Masak udang saus tiram sama sup iga. Ini sudah hampir selesai. Maaf Sienna telat, Umi. Ah enggak apa-apa kok. Kalau kamu mau belajar bisa lain waktu kok. Sekarang lihatin saja dulu ya. Iya Umi. Kalau punya mertua sebaik Umi, pasti betah meski tinggal selamanya dengannya, hehe. Jam 7.30 waktunya sarapan. Sienna kembali ke kamar untuk memanggil suaminya. Farid yang baru saja selesai menelpon jadi pun, segera turun dan bergabung di meja makan. Mereka, sarapan bersama. Umi dan Abi melihat wajah Farid yang cerah ceria. Ia yang biasanya jarang tersenyum, kini selalu tersenyum. Sayang, aku mau yang itu. Ujar Farid menunjuk udang. Fauza yang baru pertama kali mendengar abangnya berlaku romantis pun terkejut, sehingga timbul rasa ingin menggodanya. Aduh duh tayang-tayang. Faisa. Tegur Umi. Hehe, maaf, abis gemas sama abang dan Mbak Sienna, Umi. Farid dan Sienna hanya mengulum senyum. Mereka pun melanjutkan sarapan. Setelah selesai sarapan, Farid mengajak Sienna ke hotel. Ia ingin memperkenalkan pemilik baru hotel kepada para karyawannya. Sienna pun bersiap-siap. Ia memakai gamis longgar warna coklat susu yang dipilihkan Umi kemarin. Seumur hidup baru kali ini Sienna memakai gamis. Ia merasa kurang percaya diri. Namun Farid meyakinkannya. Setelah sekesai memoles sedikit wajahnya, Sienna pun memakai tasnya. Sudah siap. Siap. Namun Farid justru menghapus lipstik Sienna dengan bibirnya. Tuh kan jadi kehapus. Sengaja. Bawah Farid ketus. Ternyata ia tidak ingin istrinya memakai lipstik dengan warna yang mencolok. Sienna pun kembali memakai lipstik dengan warna yang nude. Farid memberi jempol keadanya, yang artinya itu cocok untuknya. Setelah itu, mereka pamit kepada Umi dan Abi. Kami berangkat dulu. Iya, hati-hati. Mereka mencium punggung tangan keduanya. Bersambung.